karakter manusianya gitu ya, dikatakan, manusia akan mencintai diri sendiri gitu ya, menjadi hamba uang, tidak tahu berterima kasih, dan lain sebagainya, gitu. Nah, jadi keadaan itu akan semakin sukar karena, manusia, orang-orang dunia itu bertambah jahat dan kalau kita, umat Tuhan gitu ya, tidak bersatu, maka akan sulit gitu ya, kita bisa bertahan menghadapi hari-hari yang jahat ke depan. Kalau sampai karakter-karakter yang buruk ini ya, saudara, yang ada di luar itu terbawa masuk di dalam gereja dan menyebabkan perpecahan, menyebabkan tidak bisa bersatu. Wah, itu adalah situasi yang sangat sulit gitu ya buat kita orang beriman. Tetapi kalau kondisi di luar mungkin bertambah sulit, bertambah jahat, tetapi kita bisa erat, bersatu gitu ya, bersekutu, maka kita akan menjadi kuat ya, saudara. Kita akan bisa semakin cepat tumbuh gitu ya. Kalau yang satu mungkin mau jatuh bisa segera cepat-cepat gitu ya ditolong. Nah, seperti juga, ayat yang mungkin kita sering tahu dalam Imamat pasal 26 ayat yang ke-8, 5 orang akan mengejar 100, 100 akan mengalahkan selaksa gitu ya. Jadi ada pelipat gandaan kekuatan ya, saudara, dalam kita bersatu, di dalam kita bersekutu dan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita gitu ya, Tuhan yang mempersatukan kita, maka kita itu bisa kuat ya, saudara. Nah, baik, mungkin, ada beberapa hal, mungkin sedikit tips yang bisa kita lakukan gitu ya, di dalam mengusahakan persatuan ini. Yang pertama, dimulai dari saya gitu ya, selalu dimulai dari saya, gitu ya, dimulai dari diri kita sendiri. Jadi biarlah kita masing-masing itu mengusahakan gitu ya, persekutuan ini, mengusahakan persatuan. Jangan menunggu orang lain yang memulai atau mungkin, pemimpin-pemimpin, mungkin persekutuan sel dan lain sebagainya. Tetapi setiap kita walaupun mungkin, anggota biasa gitu ya, kita punya peran ya, saudara. Dimulai dari saya, dimulai dari diri kita sendiri. Juga kalau mungkin kita merindukan ada suatu perubahan mungkin yang lebih baik atau mungkin kita, mmm, merindukan ada kegerakan dan lain sebagainya, biarlah itu dimulai dari diri kita ya, saudara masing-masing. Ketika kita mungkin melihat sesuatu hal yang perlu diperbaiki, biarlah diri kita yang melakukannya gitu ya, diri kita yang melakukan perbaikan itu lebih dulu, karakter kita yang diubah lebih dulu gitu ya. Kita tidak bisa merubah orang lain ya, saudara, mungkin orang lain masih ada karakter yang buruk dan lain sebagainya, tapi biarlah kita gitu ya melihat karakter kita sendiri juga gitu. Kalau kita mungkin sulit bersekutu, apakah mungkin itu karena karakter kita juga gitu ya, karena kita ada karakter yang masih jelek gitu ya, yang membuat kita sulit bersekutu dan biarlah perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Juga, mmm, supaya ada inisiatif gitu ya, mengerjakan bagian kita dengan baik. Kalaupun mungkin orang lain ada kekurangan gitu ya, misalnya di dalam pelayanannya atau mungkin di dalam sikapnya dan lain sebagainya, biarlah kita mengerjakan bagian kita dengan baik ya, saudara, tidak melihat, "Oh, kok mungkin kondisinya tidak enak, mungkin ya di gereja ini tidak enak," dan lain sebagainya. Janganlah itu membuat kita menjadi, eee, lalai gitu ya dengan bagian kita, tapi biarlah kita tetap mengerjakan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Baik itu di dalam pelayanan kita, juga di dalam mungkin keluarga kita, juga mungkin di dalam lingkungan gitu ya, dimanapun kita berada, biarlah
kita kerjakan bagian kita sebaik mungkin dan itu tadi ya, dimulai dari diri kita sendiri. Ya, setiap kita pasti ada gitu ya peran kita di dalam persekutuan tubuh Kristus ini. Setidak-tidaknya di dalam doa ya saudara, itu hal yang kita semua bisa lakukan ketika kita mungkin, tahu suatu hal gitu ya, mungkin kita melihat ada satu pelayanan kok perlu didukung doa dan lain sebagainya, kita bisa ikut gitu ya mendoakan, walaupun mungkin itu bukan seksi pelayanan kita, walaupun mungkin itu bukan, eee, bagian kita gitu ya, tetapi yang namanya tubuh Kristus gitu ya, ketika satu anggota menderita, semua turut menderita gitu ya. Jadi ketika kita mungkin tahu ada sesuatu hal yang terjadi, biarlah kita tuh punya hati mau terbeban untuk ikut mendoakan, punya rasa, sepenanggungan gitu ya, Saudara. Ke kalau mungkin hari-hari ini Bapak, Ibu, Saudara yang tergabung dalam pelayanan, hari-hari ini mungkin mengikuti praperta gitu ya, juga sebentar lagi kita akan mengikuti perta. Nah, kita pakai gitu ya kesempatan-kesempatan ini untuk kita menangkap apa maksud Tuhan, ya, apa rencana Tuhan di dalam pelayanan kita, di dalam gereja kita. Dan biarlah ketika kita mendengar eh, suatu berita gitu ya, mungkin terkhusus waktu perta gitu ya, kan banyak laporan-laporan dari segala seksi dan lain-lain. Nah, mungkin seksi tersebut bukan seksi pelayanan kita, tapi kalau kita tahu, biarlah kita ikut terbeban mendoakannya ya saudara. Kita tangkap apa maksud Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan di gereja kita dan mari kita sama-sama bersehati, kita sama-sama bergerak ke arah sana ya saudara. Baik, eee, lalu juga yang kedua, kalau tadi yang pertama gitu ya, dimulai dari diri sendiri. Yang kedua, tidak cepat-cepat merespon. Kita baca ya di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19. Saya bacakan Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ya, jadi ketika kita mungkin mendengar sesuatu atau mengetahui sesuatu mungkin tidak selalu cocok dengan pikiran kita gitu ya, mungkin tidak, selalu nyaman buat kita. Mungkin kita bisa berpikir, "Loh kok gini, kok begitu?" Gitu ya, tapi biarlah kita ini tidak cepat-cepat memberikan respon ya. Kalaupun mungkin ada sesuatu hal yang bertentangan dengan pemikiran kita, mungkin ada suatu hal yang kok bertentangan dengan keinginan kita, apa yang sebaiknya kita lakukan? Biarlah kita berdiam diri dulu ya, saudara, berdiam diri dan menyatakannya kepada Tuhan, gitu ya. Baiklah, kita ini kan semua, kepalanya Kristus ya, saudara. Kita semua ini kan dipimpin Roh Kudus. Jadi, kalau ada hal yang Tuhan taruh di dalam hati mungkin pemimpin kita, mungkin juga di dalam persekutuan kita, tentu kalau kita sama-sama berjalan dalam Tuhan gitu ya, kalau kita sama-sama dipimpin Roh Kudus, Tuhan akan memberikan peneguhan gitu ya, Tuhan akan memberikan berbicara tuh sama gitu ya, untuk orang-orang yang lain juga. Jadi kalau mungkin ada perbedaan, tentu pasti ada gitu ya, saudara, perbedaan pendapat dan lain sebagainya, biarlah kita tidak cepat-cepat untuk berbantah, tetapi biarlah berdiam diri dan berdoa gitu ya, menyatakannya kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberikan, peneguhan, pasti akan memberikan pembukaan gitu ya. Seperti dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-15. Jadi kalau ada sesuatu hal
pemikiran kita atau pengertian kita yang lain, nanti Tuhan sendiri yang akan menyatakannya, gitu ya. Nah, baik. Lalu yang berikutnya, biarlah kita juga tidak memandang orang, gitu ya, tidak memandang orang. Tuhan bisa pakai siapa saja, gitu ya, baik tua muda maupun pintar ataupun kurang pintar ataupun kaya ataupun mungkin pas-pasan atau kurang dan lain sebagainya ya. Tuhan bisa pakai semuanya. Jadi jangan sampai ketika kita melihat seseorang lalu kita cepat-cepat menilai gitu ya, cepat-cepat menghakimi sehingga itu menghalangi persekutuan kita gitu ya. Tuhan bisa pakai siapa saja. Jadi jangan kita membatasi persekutuan kita karena melihat orang gitu ya, saudara. Saya mau sharing sedikit, suatu kali gitu ya, saudara, ada seorang yang telepon saya gitu ya, telepon WA. Nah, orang ini mohon maaf agak kurang gitu ya pikirannya, saudara. Jadi ya kadang-kadang nyambung, kadang-kadang bisa tidak nyambung gitu ya, saudara. Nah, eee, waktu mau terima telepon gitu ya kan, lihat teleponnya masuk, waktu mau terima telepon saya juga jujur ada pikiran, "Wah diterima apa tidak ya?" Kayak kadang-kadang jujur ada rasa malas gitu ya mau terima. Tapi ya karena saya waktu itu juga bisa, sudahlah saya terima, kita ngobrol sebentar gitu dan ternyata orang itu kemudian mengajak saya untuk berdoa ya. Nah, kita waktu itu mendoakan suatu hal atau suatu orang, saya juga agak lupa, intinya kita berdoa sebentar, gitu. Nah, selesai, terus saya juga bersyukur gitu ya sama Tuhan. Tuhan itu ingatkan gitu ya, nah ini loh, lewat orang ini Tuhan itu ingatkan saya buat berdoa gitu ya, lewat orang ini tuh, Tuhan tuh mau saya berdoa gitu ya buat hal tersebut. Nah, kalau mungkin saat itu saya nggak menanggapi telepon orang itu gitu ya. Bisa jadi saya menunda untuk berdoa, mungkin ya nanti ajalah, nanti masih bisa dan terus-terus akhirnya bisa lupa, bisa tidak berdoa gitu ya. Nah, tapi lewat satu orang ini yang ya mungkin kalau dipandang secara manusia tuh seperti ya mungkin nggak bisa apa-apa dan lain sebagainya ya, tapi lewat satu orang ini, ya itu tadi Tuhan pakai gitu ya, Tuhan ingatkan saya. Nah, saya juga, eee, terberkati gitu ya dengan firman Minggu sore mungkin sudah tahun lalu atau 2 tahun yang lalu gitu ya, pada waktu kita masih online. Jadi di situ dikatakan pertolongan dari Tuhan itu bisa datang lewat siapa saja gitu ya, atau dalam bentuk apa saja. Mungkin tidak seperti ekspektasi kita, mungkin tidak seperti apa yang kita bayangkan gitu ya, tapi ya pertolongan Tuhan bisa lewat itu gitu. Contohnya seperti Saul gitu ya, waktu dalam kesusahan menghadapi Goliat, Tuhan bukan kirimkan, orang yang gagah perkasa gitu ya, Tuhan bukan kirimkan, prajurit yang bawa senjata dan lain sebagainya, tapi Tuhan kirimkan Daud gitu ya, seorang anak muda yang mungkin ya pandang sebelah mata gitu ya, masih kemerah-merahan pipinya dan nggak bisa ya pakai baju mau berperang saja nggak bisa. Tapi justru lewat situ pertolongan Tuhan, gitu ya. Nah, biarlah kita juga belajar menangkap setiap, bentuk-bentuk gitu ya, pertolongan yang Tuhan sediakan. Mungkin lewat saudara-saudara seiman kita yang mungkin kita rasa tidak cocok, mungkin kita rasakan kepelayanan kita itu tidak mengenakan dan lain sebagainya, tetapi kita tidak pernah tahu ya, mungkin itu adalah bentuk pertolongan Tuhan yang diberikan kepada kita. Jadi biarlah kita tidak memandang orang, karena Tuhan bisa pakai siapa saja, Tuhan bisa bekerja lewat siapa saja ya, saudara. Ya, jadi kalau persekutuan kita ini bisa baik ya, saudara,
bisa manis, bisa bersehati di dalam Tuhan, itu ada dampaknya saudara, ada dampak yang besar. Seperti ketika jemaat mula-mula ya saudara, kita baca sebentar di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Saudara. Jadi di dalam persekutuan kita ini, saudara, kalau kita bisa sungguh-sungguh satu dan bersehati, maka ada dampaknya ya, saudara. Tuhan bisa menambahkan jiwa-jiwa, gitu ya, saudara. Ada satu kegerakan yang bisa terjadi. Kalau hari-hari ini mungkin kita merindukan ada kegerakan di gereja kita mungkin merindukan ada pemulihan juga mungkin di dalam keluarga kita, mungkin di dalam lingkungan kita dimanapun gitu ya, mungkin di persekutuan sel kita juga. Kita mungkin merindukan kegerakan, kita mungkin merindukan panen jiwa-jiwa bersehati ya saudara. Bersatu dan bersehati ini adalah salah satu kuncinya. Ketika kita sungguh-sungguh bisa menyatukan hati kita, bergerak di dalam rencananya Tuhan, maka kita bisa menjangkau jiwa-jiwa ya saudara. Tuhan bisa kirimkan jiwa-jiwa lebih lagi. Dan ketika jiwa-jiwa itu datang, kita ini sudah kuat ya saudara, jala kita tidak koyak, bisa menangkap setiap jiwa-jiwa itu. Jadi saudara, mari kita sama-sama bergerak ke satu tujuan gitu ya, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa. Baik, sebagai ayat terakhir, kita baca dalam Mazmur pasal 84 ayat yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah Sion. Amin ya, puji Tuhan. Biar kita sama-sama berjalan ke arah Tuhan semakin lama, semakin kuat, sampai kita sama-sama siap gitu ya, saudara, menyambut kedatangan Tuhan. Baik, puji Tuhan. Sekian sedikit renungan pagi hari ini. Saya kembalikan kepada WL. Tuhan, terima kasih. Recording stopped. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan ya. Kalau kita menginginkan satu perubahan yang lebih baik, kita jangan menuntut si A, si B, tapi kita sudah diberi tips dari diri kita dulu. Luar biasa, puji Tuhan. Saya serahkan kepada yang mau berdoa syafaat, dan nanti doa berkat oleh Bapak Gembala. Puji Tuhan. Haleluya. Bu Linda, suara saya bisa didengar? Bisa. Ya, terima kasih. Kita masuk dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi ini kami bisa bersama-sama merasakan kasih-Mu, karunia-Mu Tuhan. Walaupun melalui Zoom Tuhan kami bisa merasakan hadirat-Mu. Tuhan, terima kasih melalui hamba-Mu Engkau menyampaikan firman-Mu untuk hal persatuan Tuhan, terlebih lagi dalam tubuh Kristus, dalam diri sendiri, dalam keluarga, gereja, dan gereja global Tuhan, untuk kami bisa dapat kuat menghadapi zaman-zaman akhir ini dan bisa masuk dalam rencana-Mu Tuhan sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan Roh Kudus selalu mengingatkan kami untuk selalu taat akan firman-Mu dan kami bisa mendapatkan berkat-berkat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, yang sakit tumor, kanker, yaitu Bapak Paul Yongwi, dan
dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan Ibu Hana, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Ibu Seling, Ibu Amanda, Ibu Heri Mulyati, Tuhan Kau sanggup mengeluarkan sakit penyakit itu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Siherni Tuhan, masalah kelenjar tiroid yang sudah kembali mendekati normal, kiranya Tuhan lebih menyempurnakan lagi Tuhan kesembuhannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sanggup mengeluarkan penyakitnya dari dalam tubuhnya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Hendro Widodo Tuhan, yang masih sakit stroke Tuhan, Engkau sanggup menolong beliau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sanggup menolong Bapak Hendro Widodo, dalam nama Tuhan Yesus. Juga saudara-saudara kami yang mengalami gagal ginjal, cuci darah, Bapak Seven Chandra, dan Bapak William Tuhan, Kau tolong Tuhan, Engkau sanggup, Allah yang sanggup mengganti ginjal yang sudah sakit, yang sudah rusak, menjadi baru Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kesehatan Bapak Susanto Setio Budi, kesehatan untuk Bapak Daniel, dan juga pemulihan untuk Bapak Santoso Sucipto. Tuhan, Tuhan, Engkau mengerti beliau-beliau Tuhan, Tuhan. Segenap hidup beliau yang sudah diserahkan kepadamu Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan Tuhan. Segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah penyembuh. Engkau Allah yang menyembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan ada kuasa kesembuhan. Ada mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap nama-nama yang sudah disebutkan itu menjadi sehat dan sembuh. Dan segala sakit keluar. Kami terima dengan iman, dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk masalah-masalah keluarga. Keluarga yang diambang keretakan Tuhan, suami dan istri Tuhan, Kau Allah yang sanggup, segala sesuatu yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Tuhan, Engkau beri kekuatan untuk mereka Tuhan. Dan juga mungkin ada masalah-masalah kesulitan dalam hal nafkah, ekonomi, dalam pergumulan Tuhan, baik pekerjaan, Engkau Allah yang sanggup mengadakan, Engkau Allah yang sanggup memberikan dan memulihkan, memberikan penghasilan yang baik Tuhan, mencukupi setiap kebutuhan, kebutuhan masalah ekonomi Tuhan. Tuhan sanggup memberikan kemenangan-kemenangan Tuhan, dan kami bisa berjalan, tetap berjalan di dalam rel-relnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk masalah perselisihan keluarga, anak, orang tua, menantu, mertua. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memberikan hati untuk bisa saling mengasihi, hati untuk bisa saling mengampuni. Terima kasih Tuhan, dan tidak ada celah untuk kuasa gelap, untuk kuasa iblis yang mengganggu kehidupan kerohanian anak-anak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk cabang-cabang gereja, cabang GDI, baik di luar kota, di luar pulau, maupun di luar negeri Tuhan, melalui hamba-hamba-Mu Tuhan, dalam pertumbuhan gereja-gereja-Mu Tuhan, di dalam penggembalaan di sana, penuh dengan urapan dan kuasa Roh Kudus, dan semakin diberkati juga jiwa-jiwa di sana. Juga kami berdoa untuk para pelayan Tuhan, baik part-time maupun full-time yang melayani di gereja Bukit Zaitun di Surabaya Tuhan, dalam pekerjaan pelayanan, secara ibadah Engkau memberkati Tuhan terus dalam keluarganya, dalam pelayanannya Tuhan, dan kesehatannya dalam sekeluarga. Tuhan sanggup memberkati. Para petugas-petugas yang lain, Tuhan sanggup memberkati. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk acara rutin ibadah, minggu pagi, minggu siang, pertengahan, juga Bible Study hari Rabu, doa puasa Jumat, dan Senin sampai Sabtu doa pagi, dan acara tiap Sabtu dan ibadah sekolah minggu. Tuhan sanggup memberkati. Engkau memberikan
tambah untuk dalam pelayan-pelayan-Mu Tuhan, pengajar-pengajar, Engkau sanggup memberikan hal yang baru, Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, Engkau juga memberkati setiap ibadah-ibadah yang ada. Tuhan, untuk Bapak Gembala kami, Engkau berkati, Engkau pakai beliau, Engkau urapi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, Engkau bimbing untuk mengarahkan dan menguatkan iman percaya kami, para jemaat-Mu Tuhan, domba-domba-Mu Tuhan. Terus kami bisa rohani bisa naik ke puncak Tuhan, terlebih dalam menghadapi hal-hal yang sulit, hari-hari yang terakhir Tuhan, dalam menghadapi akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Engkau beri kesehatan beliau, juga keluarga, istri, anak, menantu, semuanya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara dalam jajaran Bapak Presiden, Wakil Presiden, terus ke bawah. Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang memberkati, walaupun mereka belum mengenal Engkau, Engkau tetap menjaga negara ini, karena masih ada garam-garam dan terang-terang yang ada di negara ini, Tuhan. Engkau mengatur bangsa dan negara kami dalam pemerintahan, melalui bapak-bapak yang sudah Engkau berikan tugas, mengemban tugas, baik dalam hal ekonomi, pembangunan, juga terlebih saat memasuki tahun-tahun politik, masa-masa pemilu, Tuhan sanggup melindungi kondisi keamanan bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kiranya Tuhan juga memberkati yang sudah melayani Ibu Linda dalam pelayanan pujian, Saudara Gabriela juga dalam melayani firman Tuhan. Tuhan berkati juga para pelayan-Mu yang lain yang sudah mengupayakan dan mengurus acara doa pagi ini melalui via Zoom. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan buat nasihat firman-Mu supaya tiap-tiap kami mengusahakan persatuan dalam tubuh Kristus. Karena Engkau persatuan dalam firman-Mu dan dalam Roh-Mu, kami yakin kalau kami di dalam jalan yang betul, Tuhan akan menyertai supaya kami boleh terus tumbuh dalam persatuan sampai kepada rencana kesempurnaan-Mu, sehingga sampai Engkau datang. Tuhan, jangan sampai iblis memecah, jangan sampai iblis bekerja menipu, sehingga jadi renggang, terpisah, dan terpecah, tapi bersatu di dalam Tuhan, sehingga kami boleh tumbuh terus, bahkan antar gereja sampai global, masuk dalam rencana kesempurnaan-Mu. Makasih Tuhan, memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah menunaikan tugasnya pagi hari ini. Kami sekalian yang datang, bahkan seluruh sidang-sidang jemaat-Mu Tuhan, biar Tuhan memberkati dengan berkat kasih-Mu ya Bapa, dengan anugerah-Mu Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua boleh bersatu dengan manis di dalam kasih Kristus, di dalam firman-Mu, dan di dalam Roh-Mu, oleh pertolongan, pimpinan, hikmat, dan kuasa-Mu Tuhan, sampai Engkau datang masuk dalam rencana-Mu yang indah untuk selamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mau berusaha mulai dari dirinya sendiri untuk memelihara kesatuan dalam tubuh Kristus, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Om. Terima kasih Om Om Tante. Tante. Tuhan berkati Pak Yusuf. Salam. Selamat pagi. Pak Yonghok, Tuhan memberkati. Pak Miju, Pak Yakob, Pak Ya, Moses. Ibu. Bu Hati, Tuhan memberkati. Terima kasih. Bu Ilda, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Yonghok. Ya. Amin. Well, Bu David Juliana, Tuhan memberkati. ya juga sama-sama Tuhan memberkati. Puji Tuhan.
Linda, Bang, Tuhan memberkati. Ya, Tante, puji Yogi, Tuhan Tuhan. memberkati. Pak Puji Moses. Tuhan, ya. diberkati Tuhan. Jasmani. Amin. Bu Amin. Titus, Tuhan memberkati. Kasih Tuhan, terima kasih. Audrey, Tuhan memberkati. Audrey, Tuhan berkati. Wanita Sutipyo, Tuhan memberkati. Pak Yangsa, Tuhan Terima kasih Pak Santoso. amin. semuanya. Ya. Semua diberkati. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Susanti. Ya, puji Tuhan. Padanya. Kak Antilda. Selamat pagi, Tuhan berkati semua. Kak Andri Vina. Iya. Santi for you ya. Terima kasih. Cek, Bu Syek. Nono. Terima kasih Bu Adi. Kita Tuhan sudah memberkati. Amin. Miju pagi Miju. Tuhan sudah Miju sudah keluar Bu Hilda. Oh, terima kasih. Ya, Pak Yakob juga ada keperluan. Amin. Bapak dan Ibu, saya izin mengakhiri Zoom ini ya. Sampai ketemu lagi hari Senin tanggal 20. Amin. Ya. Amin. Thank you. Mari. Tuhan. God bless you. Sama-sama, Tuhan berkati kita semua. Amin.